Ada ada rahasia ini yang mau saya bocorkan ini, Pak. Rahasianya apa ini, Mas Yoyo? Nggak apa-apa ya, Pak, saya bocorkan ya. Nggak apa-apa. Begini, Pak, ceritanya ini. Menyesal di kemudian hari. Karena saya udah praktek sih. Nah, kenapa saya nggak kasih obat jamur, penjelasan campur dengan fungisida, otomatis perkembangan trichoderma tadi kan ikut mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para petani dan juga peternak dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali, mudah-mudahan kesejahteraan dan juga kesehatan selalu menyertai kita. Kali ini saya berkunjung kembali ke perkebunan cabainya Mas Yoyo ya, tengah melakukan pengikatan dan juga penyepraian. Tapi bukan pengikatan ini yang akan saya tanyakan dan akan kita bahas, melainkan cara pembasmi hama yang ada pada tanaman cabai ini. Bagaimana kiat suksesnya Mas Yoyo ini? Nah, ini Mas Yoyo, waktu penyemprotan ini atau waktu penyepraian Mas Yoyo itu menggunakan waktu atau sewaktu-waktu kita bisa melakukannya itu, Mas Yoyo? Harus, Pak, harus kita atur waktunya, Pak. Karena begini, kalau penyepraian kita salah waktu, salah dosis, dan salah penyepraian, itu efeknya sangat berbahaya sekali, Pak. Efeknya sangat tidak baik. Berarti kurang efektif gitu ya? Iya, Pak, karena yang kita spray bukannya mati, malah tambah seneng, Pak, tambah hidup, Pak, dia, Pak. Iya, gitu ya? Karena nggak tepat waktu tadi. Nah, caranya kita lihat hamanya dulu. Ulat kan keluarnya malam, Pak. Nah, jadi kita ambil waktu sore. Kalau lalat buah keluarnya memang pagi, cuman kan ada lalat yang lain untuk penyerbukan, jadi nggak boleh, Pak, di spray pagi. Kalau lalat buah harusnya sore juga. Jadi kalau lalat buah itu emang serangannya sore, tapi kalau lalat penyerbukan serangannya pagi. Nggak boleh di spray waktu pagi hari, Pak. Gitu. Nggak perlu, Pak, obat mahal-mahal, Pak, sebenarnya. Nggak perlu. Nggak penting obat mahal itu, Pak. Jadi yang intinya gimana itu dari yang penting kita tepat waktu penyepraian. Terus kita tahu ininya, tepat sasaran hamanya apa, terus dosisnya kita perhatikan. Cuman itu aja, bukan obat kita yang harus mahal. Ini obatnya cuma mortir, karena kita serangannya ulat daun loh. Kita nggak nyerang ulat bor, karena belum ada ulat bor. Belum ada ya? Gitu. Ini cuma regen, Pak. Gitu. Harganya paling 2.500. Tapi kan yang kita tuju kan ininya, semutnya. Oh, betul. Jadi nggak sasarannya gitu, nggak perlu mahal. Gitu, Pak. Jadi dosis juga kita perhatikan, Pak. Kalau hamanya belum diambang pengendalian, itu kita nggak usah pakai dosis-dosis yang melebihi yang tertera di kemasan. Gitu, Pak. Gitu. Nah, ini pakai ini enggak Mas Yoyo, hari sekarang penyemprotan ini pakai ini enggak jamur itu, penyemprot obat jamur itu? Obat jamur. Nah, ini perlu diperhatikan lagi, Pak. Saya hampir lupa ini. Nah, kenapa saya 2 kali penyepraian tidak dikasih obat jamur? Nah, ini harus untuk sahabat-sahabat tani ini perlu dipahami ya. Daripada nanti menyesal di kemudian hari. Karena saya udah praktek sih. Nah, kenapa saya nggak kasih obat jamur, penjelasannya begini. Kan ini waktu saya pengolahan lahan kemarin, kan ini saya aplikasikan yang namanya trichoderma, Pak. Sedangkan trichoderma itu kan bibit jamur. Bibit jamur yang ditaruh di lahan biar dia berkembang biak dan melawan jamur yang merugikan atau patogen yang ada di tanaman nanti. Nah, usia berkembangnya kan mungkin 1 bulan atau lebih. Nah, posisi dia berkembang ini kan saat-saat seperti ini, Pak. 1 minggu sampai setengah bulan. Nah, 15 hari. Kalau kita campur dengan fungisida, otomatis perkembangan trichoderma tadi kan ikut mati, Pak. Oh, jadi seperti itu. Sia-sia kan? Dari awalnya kita kasih trichoderma, ujung-ujungnya kita matikan dengan obat fungisida. Nah, kebanyakan petani juga mungkin nggak tahu, makanya saya 2 kali penyepraian ini nggak saya kasih obat fungi sama sekali. Nah, untuk yang ketiga mungkin karena dia usianya udah hampir 21 sampai 1 bulan, itu nggak apa-apa, Pak. Perkiraan di sini untuk perkembangan trichoderma tadi udah
udah mulai habis lah untuk sporanya tadi kan gitu. Perkembangan. Jadi kita berani untuk melakukan penyempraian menggunakan fungi gitu Pak. Nah ini Mas Yoyo, keluhan dari para petani cabai ini, ulat ini yang sangat ditakuti petani ini. Banyak yang ngeluh obatnya kurang manjur lah, ataupun obatnya dikira palsu lah. Ini gimana menurut Mas Yoyo, gimana nih Mas Yoyo? Menurut saya masalah ulat biasa-biasa aja Pak. Biasa aja. Punya saya yang depan rumah itu panen sekarang Pak. Itu nggak ada ulatnya juga. Sebenarnya ada rahasia ini yang mau saya bocorkan ini Pak. Rahasianya apa ini Mas Yoyo? Nggak apa-apa ya Pak, saya bocorkan ya. Nggak apa-apa. Begini Pak ceritanya ini. Kalau masalah ulat itu sebenarnya untuk populasinya sebenarnya bisa diminimalisir. Jadi gimana supaya dia tuh nggak mau domisili di cabai kita, itu mudah sebenarnya. Caranya waktu penyempraian saya sering lihat itu banyak yang dicampur unsur MKP Pak. MKP itu apa Mas Yoyo? Monokalium fosfat. Jadi unsur kalium sama fosfat itu kalau kita tanam semangka itu kalau dikasih pupuk itu biasanya manis sekali Pak. Buah semangkanya yang manis, segar sekali, manis sekali. Nah kalau diaplikasikan di cabai, otomatis dia cabainya itu jadi enak. Enak menurut ulat tadi loh Pak. Menurut ulat jadinya enak itu. Jadi semakin banyaklah yang berdatangan. Padahal sebelahnya juga ada cabai tempat saya. Cabai yang disukai ulat, varietas sama. Cuman kenapa punya saya kok nggak diserang ulat? Karena ya itu tadi. Saya kalau udah mulai buah saya agak kurangi unsur MKP. Jadi bila perlu nggak usah dikasih lah. Kita kasih pupuk aja pembuahan kalau lagi rawan ulat. Kalau ulat lagi musim, kita kasih aja pupuk pembuahan tapi nggak usah dikasih unsur MKP. Karena yang di pupuk mutiara yang pembuahan itu udah banyak unsur MKP-nya Pak. Kalium sama fosfatnya. Jadi nggak perlu dispray. Kalau dispray kan dia langsung menuju ke sasaran tanaman. Akhirnya buah yang dihasilkan oleh cabai itu sangat disukai oleh ulat. Makanya yang banyak ulat jangan dulu dicampur untuk penyempraian pakai MKP. Itu menurut pengalaman saya sih Pak. Itu insya Allah aman. Kalau bisa. Tapi kalau nggak lagi musim ulat ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah banyak keluhan di petani-petani musim ulat, kita hentikan dulu untuk pupuk MKP-nya. Oke Mas Yoyo, terima kasih banyak Mas Yoyo. Nanti kalau misalnya ada sembarang pertanyaan, boleh saya cantumkan nomor ya Mas, siap Pak, Mas Yoyo, yang mungkin ada kawan-kawan petani yang jelas kami siap membantu Pak. Oke, dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Nah jadi kawan-kawan itu ya video kali ini, dan nanti nomor Mas Yoyo akan saya cantumkan di deskripsi ataupun dalam video. Untuk sembarang pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari hama ataupun apalah itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video kali ini. Tetap semangat dalam kita berusaha, jangan lupa kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.